I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan pada puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita membahas tentang kenakalan remaja ya. Iya. Selanjutnya saya akan memberikan materi kultum tentang anania, yaitu egois. Pada kesempatan anania berasal dari kata ana, yaitu saya, nia. Oke. Sifat-sifat yang contoh, seumpama di tempat kos kita, samping kita kan ada kayaknya orang tua datang menjenguk atau teman-temannya yang main ke kos gitu kan. Kita kalau lewat gitu harus menyapa, tidak boleh sombong, tidak boleh kayak terlalu apa sih kok akhirnya orang yang menghalang-halangi jalan gitu. Jadi kita harus sopan, kayak menyapa, atau kita bisa salim ke orang tersebut. Terus yang harus kita jauhi yaitu ada beberapa yang membuat kita egois. Contohnya ingin menang sendiri, walaupun kita kayak di dalam lingkup pertemanan itu pasti ada salah satu yang menang sendiri ya. Nah, itu kita harus mentoleransi bahwa kalau ada teman yang kayak gini kita harus memberitahu, menasehati. Jadi kita tidak boleh menghakimi, tidak boleh menjauhi mereka, karena mungkin ya tidak bisa langsung berubah, itu tidak. Pasti ada proses, dia pasti merasa tidak dalam hatinya itu pasti dia merasa aku gak punya teman, kok aku merasa dijauhin. Itu kita harus introspeksi, kita harus bertanya. Kalau nggak gitu, temannya menasehati itu pasti pelan-pelan memberitahu. Nanti si yang memiliki sifat egois ini pasti dia akan berubah dengan sendirinya, walaupun tidak 100%. Pasti ada sedikit-sedikit yang masih menempel di dirinya sendiri. Jadi akibat dari itu, cara menghindari itu semua, sifat itu semua, kita harus membiasakan diri lebih dekat kepada Allah, dan kita harus sering membaca Al-Quran. Pasti kita merasa aman, nyaman, tentram, legowo lah intinya. Terus yang kedua, meneladani kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Terus yang ketiga, kita harus menyadari tidak dapat hidup sendiri. Kita harus saling bersosialisasi kepada orang-orang sekitar. Walaupun pasti kita di jalan itu membutuhkan, entah itu ya kamu pasti merasa saya bisa sendiri, apa bisa sendiri, nggak mungkin. Itu pasti seumpama di jalan kayaknya ada problem seperti ban bocor atau motornya mogok, itu pasti kita, oh iya aku punya teman di sini,
coba deh aku minta bantuan, pasti dia bantu kalau kita punya sifat yang rendah hati, yang benar-benar tidak egois sama orang tersebut. Terus selanjutnya meningkatkan silaturahmi kepada orang. Jadi kayak sebelumnya kan kita lebaran ya, itu pasti kita silaturahmi ke tetangga, setiap orang ya, Ya. setiap rumah. Itu pasti kalau yang muda ada Karang Taruna, ya itu kan jadi satu. Itu pasti, ayo kapan kita silaturahmi ke sejarah ke tempat yang lebih tua, pasti kan itu muter ya sejarah, itu silaturahmi. Jadi kita tidak terlalu asing di lingkungan masyarakat tersebut. Terus kita harus mempelajari, memahami negatif dari sifat Anania ini. Oke, untuk itu kultum yang saya bawakan. Terima kasih untuk waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.